Awas woi. Woi, awas woi. Ayo woi. Halo Sobat Maritim semuanya, jumpa lagi dengan saya. Ya, kali ini kita akan sharing ya, diskusi tentang Mahkamah Pelayaran. Mungkin Sobat Maritim semua sudah terbiasa ya, teman-teman pelaut sudah sering mendengar apa itu Mahkamah Pelayaran. Ya, apakah Mahkamah Pelayaran itu bagian dari peradilan Indonesia atau bukan? Nah, semua jadi atur di dalam Undang-Undang Pelayaran ya, dengan pasal 250 sampai 254 mengenai fungsi, kewenangan, dan keanggotaannya. Selain itu juga diatur di dalam PP nomor 51 2002 tentang perkapalan dan PP nomor 1 tahun 98 tentang pemeriksaan kecelakaan junto, PP nomor 8 2004 tentang perubahan atas PP nomor 198 itu. Mahkamah Pelayaran merupakan lembaga khusus yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ketika terjadi kecelakaan kapal. Eksistensinya lembaga ini sendiri sudah dari zaman Belanda, dimulai dari tahun 30-an. Ya, saat ini fungsi dari Mahkamah Pelayaran sudah diatur dalam tadi ya, Undang-Undang Pelayaran, PP-nya, tentang definisinya. Dari peraturan-peraturan itu mendefinisikan bahwa Mahkamah Pelayaran sebagai panel ahli yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal. Jadi keberadaannya di bawah Menteri Perhubungan, hanya untuk memeriksa jika ada kecelakaan, baik itu kecelakaan antara kapal niaga Indonesia dengan kapal niaga Indonesia, kapal niaga Indonesia dengan kapal niaga asing, kapal Indonesia dengan kapal pemerintah, maupun kapal niaga Indonesia dengan kapal perang. Natur dari mahkamah ini tidak memiliki hubungan yuridis dengan lembaga yudikatif. Jadi Mahkamah Pelayaran ini bukan lembaga peradilan ya, bukan masuk dalam sistem peradilan Indonesia. Beda antara peradilan umum dengan peradilan peradilan umum dengan Mahkamah Pelayaran. Fungsinya hanya secara administratif. Baik, mengenai fungsinya, mari kita simak di Undang-Undang Pelayaran pasal 251 ya. Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pasal 250 memiliki fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan dari kecelakaan kapal, menegakkan kode etik dan kompetensi nahkoda. Jadi fungsinya hanya untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu. Jadi kemudian menegakkan kode etik saja kepada nahkoda atau perwira kapal, dilakukan dengan pemeriksaan pendahuluan oleh Syah Bandar. Kemudian pasal 253, dalam melaksanakan pemeriksaan lanjutan itu Mahkamah Pelayaran bertugas meneliti kecelakaan kapal, menentukan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian. Jadi siapa salah atau ini karena kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan nahkoda atau perwira kapal. Kemudian memberikan rekomendasi. Jadi dari hasil pemeriksaan ini dijadikan rekomendasi kepada Menteri Perhubungan mengenai sanksi administrasi. Jadi sanksinya dari putusan ini nanti administratif
dan diputuskan oleh Menteri Perhubungan. Sanksi administratif itu bisa berupa peringatan atau pencabutan sementara sertifikat kompetensinya ya. Biasanya COI-nya itu kan dicabut mungkin 2 tahun atau 3 bulan, itu tergantung nanti keputusannya ya, rekomendasi yang diberikan dari Mahkamah Pelayaran. Bagaimana kalau awak kapal atau kapal digunakan untuk melakukan tindak pidana? Tentu dalam hal tindak pidana akan dibawa ke dalam peradilan umum, persidangan umum. Jadi akan diperiksa, mungkin akan diperiksa oleh sah bandar, kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik yang berwenang, mungkin dari kepolisian atau KSOP atau dari lembaga lain yang punya kewenangan penyidikan, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, akan dibawa ke peradilan umum. Semua ada di sini kalau itu tentang peradilan umum. Jadi demikian teman-teman tentang Mahkamah Pelayaran. Jadi bukan tempat untuk melakukan persidangan sistem persidangan pelayaran atau maritim ya, karena di Indonesia ini tidak ada maritim court ya, nggak seperti di luar negeri untuk mengadili peristiwa-peristiwa di laut di bidang maritim ya. Tentang perkapalan ini ada peradilan khusus ya, peradilan maritim ini bukan peradilan maritim kalau Mahkamah Pelayaran ini ya. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Baik, jika mungkin penjelasan dari saya kurang jelas atau mungkin banyak kekurangan, bisa teman-teman memberikan masukan di kolom komentar, atau mungkin ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Jika saya bisa menjawab, akan saya langsung jawab. Jika pertanyaan teman-teman tidak bisa saja, akan saya carikan ahli yang kompeten untuk memberikan jawaban dan akan saya share di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa guys untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya.